A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana 'alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Faya ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan juga kesehatan kepada kita untuk kita kembali bersama-sama belajar dan mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mempelajari Al-Qur'an. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam kalbu, dicurahkan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah akan bangga serta menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat hayat bagian yang ketiga. Kita sebelumnya sudah berbicara tentang sifat hayatnya Allah, kemudian hayatnya manusia termasuk flora dan fauna. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana penjelasan tentang hidup dan kehidupan. Bicara tentang hidup dan kehidupan, ada zat yang maha hidup dan ada yang dihidupkan atau diberikan kehidupan. Zat yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Karena Allah adalah zat maha hidup, zat yang maha hidup. Sebagaimana yang dibacakan di mukadimah tadi, yang dikenal sebagai ayat kursi, surah Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 255. Kang? Ya, yes. Ya, surat Al-Baqarah, cek. Surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, ditambah lagi surah ketiga ayat 2. Surah ketiga ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Oke, tambahin surat 25 ayat 58. Surah 25 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, Bertawakal. zat hidup. Wa tawakal alal hayyi. Bertawakalah kepada al hayyi. Al hayyi itu Allah yang maha hidup, layamut, yang tidak mati. Ya, jadi Allah adalah zat hidup atau zat yang maha hidup dan tidak mati. Allah zat hidup atau zat yang maha hidup yang menghidupkan, juga Dia yang mematikan. Surat 26 ayat 81. Surat 26 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Ya, jadi aku tidak hidup, aku tidak mati, tetapi aku adalah dihidupkan dan aku juga dimatikan. Surat 2 ayatnya 28. Surat 2 Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Kenapa kamu kafir kepada Allah yang menghidupkanmu, yang mematikanmu? Tadinya kamu mati, lalu Allah menghidupkanmu, kemudian kamu juga akan dimatikan dan juga akan dihidupkan kembali dan akan kepada Allah kita kembali. Ya, dibaca lagi dua-dua ayatnya 66. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Ya, dialah yang menghidupkan, dia juga yang mematikan, kemudian dia menghidupkan dan seterusnya gitu kan. Baca lagi surat 30 ayatnya 40. Surat 30 ayat 40. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha sucilah Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ya, diulang-ulang ya ayatnya. Ya, Dibaca lagi di surah 3 105. Ini surat berapa? Surat 45 26 udah. Ini berapa barusan? 45 26 belum. Ah, 45 30 26. 40. Ah, Surat 45 ayat ayatnya 46. 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, Allah lah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, setelah itu mengumpulkanmu pada hari kiamat.
yang tidak ada keraguan padanya. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Berikutnya surat 3 156. Surat 3 ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan. Tambah lagi surat 7 158. Surat 7 ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ini ayat yang serupa ini banyak sebetulnya ya. Ayat yang serupa, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Ini ayatnya banyak sekali. Ya, kalau mau disebutkan misalnya di surat 9, 116, surat 22 ayat 6, 42 ayat 9, 57 ayat 2, surat 57 ayat 17, surah 46 ayat 33, surat 75 ayat 40. Kalau kita ditanya, ya, siapa yang dapat menghidupkan? Nah, coba dibaca 36, 78. Surat 36 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Siapa? Allah. Allah. Ya, 10 ayat 56. Baca lagi. 10 ayat 56. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah yang menghidupkan. Dialah yang mematikan. Nah, banyak orang yang kemudian menyesal karena selama dia hidup, dia tidak sempat atau tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau beramal soleh, gitu ya. Makanya dia kembali, ingin kembali ke dunia, gitu. Surat 8924. 89, surat 89 ayat 24. Maaf. Surat 89 ayat 24. Maaf, Ya, error. 8924 ya, Kang. betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Iya, hidup yang berikutnya. Ini Hmm. orang-orang yang menyesal karena dulu dia tidak beramal soleh. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kan setelah hidup mati, kemudian hidup, kemudian mati kan? Dan hidup lagi dikembalikan kepada Allah. Nah, orang-orang yang ketika hidupnya tidak berbuat sesuatu yang baik, maka dia akan menyesal. Seperti yang tertera di ayat ini. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani, alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh hidup yang dulu untuk hidupku yang sekarang. Tapi kan sudah telat.
Sudah telat kemarin kemana aja atuh neng, 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 neng. Ya, jangan sampai kita menyesal nih. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ini orang-orang yang waktu hidupnya kelewatan. Kalau kita baca dari ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Tuh, jangan sampai menyesal nanti. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya hidupku dulu beramal soleh untuk hidupku yang sekarang. Jadi hidupku yang sekarang menentukan nasib hidup kita di kehidupan berikutnya. Karena Allah yang memati. Tadinya kamu mati terus dihidupkan. Nah, ada orang yang ketika dihidupkan dia tidak beramal soleh. Maka dia akan menyesal di kehidupan berikutnya. Ya, jadi Allah yang maha hidup, dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan. Nah, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Nah, berikutnya adalah ada berita gembira. Ada berita gembira kehidupan dunia dan akhirat. Karena kalimat Allah tidak ada perubahan. 10 ayatnya 64. Surat 10 ayat 64. 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Barang siapa yang berbuat baik di kehidupan dunia, maka dia pun akan dibalas kebaikan di kehidupan akhirat. Ya, melak bonteng, menang bonteng, melak cabe, menang cabe. Ya, berita gembiranya begitu. Maka kalau kita lihat kontekstual ayatnya, lahum bagi mereka al-busro, ada busro. Busro itu basiro, basiro itu kabar gembira. Orang yang menyampaikan busro namanya basharon. Basar itu manusia yang diberi tugas berfungsi memberikan kabar gembira. Gitu ya. Kul innama ana basharun.
Katakan aku ini adalah basyarun. Basyar itu manusia sempurna yang memberi kabar berupa busyro atau basyiro. Baik di dalam kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Ya. Nah, bicara tentang hidup dan kehidupan, Allah juga menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu dari air. Jadi air adalah sumber kehidupan. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. 21:30. Surat 21 ayat 30. 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya. Dari air kami jadikan segala sesuatu hidup. Jadi segala sesuatu hidup dari air. Maka faktor terpenting kehidupan adalah unsur Air. air. Termasuk aras juga dibangun di atas air. Itu 11 ayatnya ayat 7. Surat 11 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah arsy-Nya Allah, arsy-Nya atau singgasananya di atas air. Agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya, yang kafir mah nggak percaya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arasnya di atas air. Jadi arasnya juga dibangun di atas air. Bumi ini juga menjadi hidup karena air. Ya, surat 2 164. Surat 2 ayat 164. 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ya. Jadi bumi itu hidup juga karena ada air. Nah, di mana manusia hidup? Di bumi dunia. Nanti setelah mati hidup lagi di bumi akhirat. Ya, jadi manusia juga dihidupkan di bumi, mati ya di bumi, hidup lagi di bumi ya. Bumi yang mana? Ya bumi yang ada sumber kehidupan. Surat 7:25. Surat 7 ayat 25. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ya, tukhrajun dikeluarkan dari bumi lagi. Jadi di bumi itu hidup, di bumi itu mati, di bumi itu kamu akan dibangkitkan. Untuk apa manusia dihidupkan dan dimatikan? 67 ayat 2. Surat 67 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya, dijadikan mati dan hidup supaya dia mengujimu siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Makanya tadi orang-orang yang tidak beramal dia nyesel ya.
Nah, sehingga dikatakan bahwa kehidupan di sisi Allah itu lebih baik daripada kita mengejar kehidupan dunia tok ya. Ada orang yang banting tulang, tulang dibanting-banting, dughulu pet nyawa, ya apa tuh dughulu pet nyawa itu bahasa Indonesia Kang? Dughulu pet nyawa, banting tulang, tulang dibanting-banting neangan dunia tapi poho kapangerannya. Nah, masih lebih baik. Kehidupan di sisi Allah lebih baik karena orang itu beramal soleh. Jadi orientasi hidupnya tidak hanya mengejar kesenangan dunia saja. Ada kehidupan setelah dunia yaitu kehidupan akhirat. Modalnya apa? Amal soleh. Iman dan amal soleh. 2860. Surat 28 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Ya, jadi apa yang diberikan berupa kenikmatan dunia dan perhiasannya itu adalah sebagai bekal, sebagai modal kita untuk mengabdi kepada Allah. Ya, apa yang diberikan kepadamu berupa kenikmatan hidup dunia dan perhiasannya itu bukan tujuan, tetapi itu adalah sarana, sarana alat kendaraan untuk mengabdi kepada Allah atau untuk mendapat keridhaan Allah. Makanya apa yang di sisi Allah lebih baik jika sarana tadi dijadikan alat kita dekat kepada Allah. Ya, 42 ayat 36 ayat lainnya. Surat 42 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Hmm. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya. Apa saja yang termasuk kenikmatan dunia dan perhiasannya itu, sementara ada yang lebih baik di sisi Allah. Ya, coba kita bandingkan surat 3 ayatnya 14. Surat 3 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya, itu kesenangan hidup dunia. Ya, istri gelis moal diais maut mah. Sawah lega moal dibawanya. Halo? Ya. Iya, istri gelis moal diais, boro-boro ngais, main lagi diais ku batur. Lega sawah, sawah lega juga moal dibawa. Yang jadi kuburan dia mah hanya 2 kali 1, ya. Hmm. Nah, itu mah hanya lewat aja gitu. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda, kijang, jaguar, Alphard, Ferrari. Lah itu mah kendaraan aja lewat. Ya, itu mah nggak bisa dibawa pulang nanti. Yang dibawa pulang apa? Takwa itu tadi. Iman dan amal soleh. Masya Itu lebih baik harapannya. Oke, ada Alkisah kan tuh. Bahwa setiap orang tuh punya 3 tiga sahabat. Sahabat yang pertama hanya menemani kita sampai kita mati. Pas mati, udah dia mati tidak ikut lagi. Sahabat yang kedua dia akan menghantarkan kita ketika setelah mati sampai di kuburan. Kita dikubur dia mau balik lagi aja. Ada teman kita yang ikut terus menemani kita sampai kita bertemu atau menemui Allah gitu. Nah, teman yang pertama itu harta. Kita mati, harta itu bukan milik kita lagi. Udah jadi warisan ya. Teman yang kedua itu keluarga.
Ya, secinta-cintanya keluarga hanya menghantar kita sampai pekuburan kan? Habis dikubur dia balik lagi aja ke rumah masing-masing. Nah, teman kita yang terus akan menemani kita adalah amal kita. Amal mengikutin kita terus sampai menghadap Allah ya. Nah, tetapi teman yang ketiga ini sering diabai, Diabaikan. diabaikan. Sementara harta yang dikejar-kejar, yang dikekeuwek terus, ternyata pas mati bukan milik kita ya. Gitu. Nah, jangan salah mencintai gitu. Ada yang biasa aja. Makanya dibilangin kalau mencintai sesuatu sekedarnya saja. Membenci sesuatu juga sekedarnya saja. Boleh jadi yang kita cintai buruk buat kita. Belum tentu yang kita tidak suka itu buruk buat kita. Boleh jadi baik buat kita gitu ya. Jadi jangan salah orientasi. Dunia itu adalah perantara, jembatan, mazraatul akhirah gitu, akhirah. Nah, artinya gini, jika diberi kesempatan hidup, maka hiduplah lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Jika diberi kesempatan hidup, maka hiduplah lebih baik. Nah, hari ini kita sudah diberikan kesempatan hidup, maka janganlah disia-siakan. 4 ayat 86. Surat 4 ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang serupa, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Wa idza huyitum, apabila kamu diberi kehidupan sebagai bentuk penghormatan. Wa idza huyitum bitahiyatin, apabila kamu diberi kehidupan dengan suatu penghidupan. Fahayu, maka hiduplah bi ahsana minha, dengan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Auruduha, auruduha, atau boleh menolaknya, atau berputarlah, berproseslah lebih baik. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Kita lahir sebagai manusia adalah peristiwa yang langka, super langka. Bapak Ibu bisa bayangkan waktu sperma laki-laki dipancarkan itu sekitar 300 sampai 700 juta sperma, yang lolos cuma satu. Jadi kita bisa sperma itu bisa bertemu sel telur aja, opung perjuangannya itu berat sekali, harus mengalahkan menyisihkan 300 juta sperma yang lain. Tidak mudah itu, antrinya panjang banget itu. Lahir jadi manusia itu juga sangat langka karena tidak semua benih janin lahir sempurna. Ada yang keguguran gitu ya. Ada yang meninggal wafat macam-macam. Jadi kita lahir sebagai manusia ini adalah kejadian langka. Ya, persaingannya terlalu ketat. Mengalahkan 300 juta pesaing. Lahir sebagai manusia sempurna lebih langka lagi. Sehat fisik, sehat mental lebih langka lagi. Lahir jadi manusia sempurna, sehat fisik, sehat mental. Ini juga langka. Apalagi kita mau belajar, tadi udah sampaikan sama Ibu Fatimah di Umpet tadi ya. Harus terus berproses, menggali, mempelajari ilmu-ilmu Allah agar hidup kita tidak tersesat gitu ya. Jangan bosan gitu. Nah, jadi jika diberi kehidupan, ini kan sesuatu kehormatan buat kita. Maka hiduplah terhormat, hiduplah lebih baik dari sebelumnya. Atau lakukan proses untuk menjadi lebih baik. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Barang siapa yang hari ini
lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Barang siapa yang lebih buruk hari ini dari kemarin, itu orang yang celaka gitu ya. Jadi harus lebih baik, ilmu lebih baik, amal lebih baik gitu ya. Nah, Allah juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Surat 3 ayat 27. Surat 3 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ya, dia yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati. Mudah bagi Allah. Dan berikutnya adalah tidak sama antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada orang yang hidup fisiknya, tapi ruh jiwanya mati. Ya, raganya masih hidup, jiwanya mati. Kayak zombie. Gitu. Jangan sampai raga hidup tapi jiwanya mati. Bangunlah jiwanya, bangunlah Badannya raganya. Lagu apa itu? Oh, jadi ingat lagu ya. untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Gitu kan? Iya, Iya, yang bangun itu jangan raganya aja, jiwanya harus bangun. Jiwa apa? Jiwanya bangun, raganya juga bangun ya. Karena tidak sama orang mati dengan orang hidup. 3522. surat 35 ayat 22. Kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak pula sama orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Ya, jadi kalau ada orang diseru nggak mendengar, kupingnya udah tidak mendengar, itu orang Mati. mati, namanya mati hatinya, mati jiwanya. Ya, dipanggil hareha, Hari-hari. hare-hare ya, siga orang mati aja gitu. Nah, banyak orang-orang yang mati, raganya hidup, tapi jiwanya mati sehingga telinganya tidak lagi sanggup mendengar gitu. Nah, bicara tentang kehidupan, ada bonus, ada hadiah. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia memelihara kehidupan semua manusia. Betapa berartinya satu kehidupan. Ya, suratnya 5 ayat 32. Surat 5 Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Hmm. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sesungguhnya melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, sama sebanding ya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Sebaliknya, ya, barang siapa yang mematikan, membunuh seorang, sama juga membunuh semua manusia. Berarti
Allah sangat menghargai kehidupan. Ada orang yang raja tega dengan mudah membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, membunuh seorang manusia, satu jiwa, sama dengan membunuh semua manusia. Nah, kalau yang dia bunuhnya 100, 200, 1000, sejuta, gimana? Dibom, dung, langsung yang mati bergelimpangan. Waduh, berapa banyak dosa yang dia tanggung ya? Ya, gitu. Sama dengan memberikan kehidupan seorang, sama dengan memberikan kehidupan semua manusia. Artinya Allah juga yang menghidupkan, menghargai kehidupan itu sendiri. Nah, manusianya aja yang bodoh ya, tidak menghargai kehidupan. Nah, bicara tentang kehidupan, ada kehidupan di bumi dunia, ada kehidupan di bumi akhirat. Karena kehidupan kan tidak hanya ini. Dunia sementara ya akan dilewatin. Nah, bagaimana Quran menerangkan tentang kehidupan dunia? Digambarkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Namanya permainan senda gurau jangan sampai nempel melekat di hati. Waktu nabubar mah bubar wen tongkat terusannya gitu. Jadi kita lihat ayatnya. Surat 47 ayat 36. Surat 47 ayat 36. Hmm, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. gitu. Terus, Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu. Dan dia tidak akan meminta harta-hartamu. gitu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan dan senda gurau. Ya udah, jangan terlalu diambil hati. Namanya kan permainan ya. Kadang-kadang memainkan peran jadi orang kaya, yang lain jadi orang pas-pasan, yang lain jadi miskin, yang satu jadi pejabat, yang lain jadi rakyat. Namanya gue sedang bermain, lagi bermain peran. Ya udah jalani aja. Hiduplah yang terbaik kan gitu. Surat 632. Surat 46 ayat 32. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 6 bukan Oh, 46. ayat surat 6 Ya, ayat 32. 32. Mm-mm. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Nah, itu. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Ya gitu. Kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Yang penting kita takwa. Kalau bertakwa nanti ada pahala di akhirat gitu ya. Jadi selama menjalani permainan di dunia, modalnya harus takwa. Nah, ketika dia takwa nanti dibalasnya lebih baik di kehidupan akhirat berikutnya ya. Gitu. Nah, kita juga diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan. Dunia permainan, tapi agama jangan dipermainkan. Ya, surat 6:70. Surat 6 ayat 70. 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.
Wadzaril ladzina takhadhu dinahum laiban walahwan wa humul hayatud dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Agama dipermainkan, dijadikan main-main, ya, dijadikan etalase, dijadikan alat politik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Halo, Ya. ya, biasa Ya, ini. halo. Ini menjelang kampanye biasa itu orang-orang menjadikan agama jadi alat ya untuk mencari merekrut banyak-banyak suara. Ya, kemarin kemana aja ya gitu. Halo, terusin. Ya, di dalam Quran juga diberikan perumpamaan kehidupan dunia itu seperti apa. 10 ayat 24. Surat 10 ayat 24. Mangga Ibu Bapak ada yang mau membacakan? Absen aja, Kang. Absen. Mangga Ya. Kang Ip yang absen. Ibu Eti. Bu Eti, mangga berkenan Bu Eti. Dibuka dulu mute-nya Bu. Monggo silakan Bu. Hmm. Mangga, Bismillahirrohmanirrohim. Surat 10 ayat 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berfikir. Sok, pikir ya. Coba dipikir, dipikir baik-baik. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang mengalir, seperti air hujan yang turun dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan juga ada yang dimakan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan juga telah sempurna sebagai perhiasannya, Bu. Lalu Ya, pemiliknya mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya. Oh, udah dikejar-kejar ya, Bu ya, eta dunia teh, Bu. ya, Jangan ya. duit ting sakumaha duit nah. Bikin rumah mewah, harta berlimpah di mana-mana. Dia kira itu hartanya bisa dia kuasai. Apa yang Hmm. terjadi? Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit. Seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin ya punya. Ya, Coba uang yang ditumpuk, rumah yang dibangun megah, harta semuanya Bu. Datang we banjir bandang. Bruk, palit Bu. Coba eta kamana duit, kamana imah, kamana lomarinya punya. ya, Tuh. hancur. Oh, semuanya hancur. Rumah dibangun mewah, semuanya perhiasannya mahal-mahal. Goyang we bumi bu ender bumi goyang setik bruk we gempa beak we kabehnya bunya. Ya, Sedih Pak. we ngalengis sih punya kamar itu. Banjir bandang di mana tuh di Sumateranya bu di mana Sumatera tuh. Ah, imah kamarana ting. Waktu yang lalu di Cianjur ya di bere gempa di ender ke ender breyek we Iya, kabeh imah ambruk kamarana coba bu. Ya begitulah dunia. Nu iya. disangka natenya bu ya. Disangka panjang kahungkul padahal fatamor gana Gana. gitu. Dunia ibarat air laut.
diminum hanya menambah haus. Nah gitu Bu. Ya, makin diminum makin haus. Hmm. Ya, tapi tidak menghilangkan rasa haus. Dibere sawah hiji hayang dua. Nah, Boga dua hayang tilu. Gitu, dunia lah begitu dunia, Bu. Dibere terus menerus ya. dibere empe hiji hayang dua, dua hayang opat, opat hayang delapan begitu. Dunia mah nggak ada ujungnya, Bu ya. Iya, nggak ada puas-puasnya Nggak ya, ada Pak. puasnya. Nah, jika kita lupa beramal soleh, lapur tuh, Bu, mal dibawa maut. Masna wasula sawaruba. Nges dua hayang tilu, tilu hayang opat, opat hayang lima, nges lima liur hayang hiji deui. Ya, dunia begitu ya. Makanya jangan terlalu mencintainya gitu ya, Bu. Itu Ya, ya. kalau udah disabit, udah tiba-tiba azab datang. Leungit kemana sulak tiluk. Aduh stres ya punya. Beak duit, nyoba beak sawah, jual kebo, hayang jadi caleg yang punya nyaleg teu kapilih lieur Bu. Atau ke Iya. rumah sakit, ke rumah Stres. sakit. Ujungnya stres ke rumah sakit sih Bu. Iya, cek orang mah enggeus beungharnya tinggal tinggal menikmati Menikmati. hidupnya punya tapi dah Hmm. namanya hidup begitu atuh Bu ya. Puasna dunia mata di oge. Makanya di ujung ayat demikian kami menjelaskan ayat-ayatnya bagi yang berpikir. Pikir. Ya gitu. Silahkan jadi orang kaya tapi mensejahterakan banyak orang gitu Hmm. ya. Banyak perusahaan silahkan biar banyak orang yang bekerja di dalamnya. Bagi dia mah tetep Bu. Orang anu lega sawah, salega-legana sawah Bu, yang dimakan berapa gantang Bu. Cuman sedikit, Ya. sesuap. Tepeh sapiring ya punya sapiring saboboknya udah mau sanggup itu ya punya. Saloba-lobana mobil nu dipake yang dipakai ya ngan hiji gitu. Sisanya mah wah hanya aksesoris aja ya. Jangan Iya. tadi jangan sampai lupa amal solehnya gitu ya. Kalau lupa kan cuman sampai di situ saja. Nah, digambarkannya begitu. Kehidupan dunia seperti air hujan, bersubur, udah gitu leungit deui. Ya, makanya ya begitulah dunia. Kadang-kadang menipu ya. Bukan kadang-kadang memang dunia itu menipu ya, Bu ya. Hanya senda gurau aja Nah, ya. kurang aja ya biasa aja lah. Jadi kayak orang lagi peran jadi orang kaya gitu. Lagi berperan jadi orang miskin. Ya berperan aja yang terbaik gitu ya. Tinggal Iya, iya. dijalani aja. Yang penting jangan lupa tadi amal, jangan nyesal sama si orang tadi tuh. Yaqulu ya laitani kodam tuli hayati. Alangkah baiknya jika aku dulu beramal soleh untuk kehidupanku ini dulu. Dia lupa amal solehnya, ya udah gitu. Nah, kehidupan bagi orang beriman itu lebih baik, Bu. Jadi kalau beriman itu lebih baik Baik. gitu ya. 1697, 1697. Ayah Pak Iding ini. Halo, Pak Iding di Tasik. Nah, mikrofonnya Pak. Assalamualaikum. Salah, mangga kebagian Pak. Bagian, apa enggak? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, yang penting jangan lupa beramal soleh dalam keadaan Iman. beriman gitu ya. Iman. Jangan lupa amal solehnya gitu. Makanya ada surat wal asri kan? Ya. Nah, surat berapa itu? Surat 103 ya. Juga ya. Coba dibaca 103 ayat 1 sampai 3. Lajeng Pak. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Hmm. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, gitu. Manusia pasti rugi. Saku maha beungharna, saku maha pinterna, saku maha gantengna, saku maha gelisna. Jika dia tidak beriman dan beramal Soleh. soleh. Pan aya laguna, Kang. Ceu, Oh, pan ada lagunya eta mah kitu. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Nah, lajengna kumaha Kang? Asa kitu we lah. Nya, tos. Itu Muda sebelum tua, Oh, gitu. waduh, Iya. hebat. saya Dilanjut. sebelum miskin, Nah, gitu. lapang. Iya, gitu. Kakak mau makan apa, Kak? Jangan sampai lupa beriman, beramal Hah? soleh. Iya. Nah, ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati sehingga banyak orang yang ketipeng. Harusnya dia uang buat sedekah, Bu, diinvestasikan, Bu. Leungit duit nate ka laut. Kenapa ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hati, ya Bu ya? Aduh, ampun deh. Surat 204. Nah, berikutnya Pak Kiai Tibale Endah. Mana tadi Gitu. ikutan Enggak, ngalah. siap. Ya, sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 204. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Aduh, ini ada orang begini ya. Wa minan nasi mayyu'jibuka qauluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisom. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang dunia, tentang kehidupan dunia menarik hatimu. Ya Bu ya. Eta duit nu aya oge dikaluarkeun, sawah nu aya oge dijual, digadekeun ya bunya. Mundur emas teh emas juga digadekeun kabeh tah, diinvestasikeun kadinya. Taunya bodong investasinya Bu ya. Jong. Mun dipakai amal soleh mah jadi amal berenanya. Ada Bu, menarik hati tentang dunia itu. Wah, itu segala macamnya. Dan banyak juga orang yang tipu. terkatipeng ya Bu ya. Tertipu. Selamat Ibu dapat hadiah dari ini gitu. 100 juta rupiah. Wah, langsung heboh Bu. Wah, aku dapat hadiah. Karek ego SMS. Selanjutnya silakan hubungi nomor ini. Bu, akhirnya katipu. Hayang duit 100 juta. Bu, karena ada apa-apa, segala sesuatu kan mesti ada itunya. Bu, coba transfer dulu 10 juta supaya keluar duitnya. Bu, transfer 10 juta, Bu. 10 juta hilang, Bu. 100 juta ting ke mananya, Bu. Aduh, ampun deh hari gini manusianya. Kumaha we carana nipu. Kadang-kadang menipunya atas nama Allah lagi. Jualan syariah ya Bu ya, jualan agama tuh. Wa yusyhidullaha ala ma fi qalbihi dan dipersaksikannya kepada Allah. Coba Bu.
Ada orang yang mencatut nama Allah, mencatut nama agama, jualan agama, jualan syariah ya Bu ya. Ujung-ujungnya katipu deui ya orang tuh begitu. Kadang-kadang nggak logik ya Bu ya. Iya. Nah, ada perintah dalam Al-Quran. Perintah apa? Berpaling. Berpaling dari orang-orang yang tadi. Ucapannya tentang dunia menarik hati. Bahkan orientasi hidupnya hanya mengejar kenikmatan dunia, Bu ya. Jangan terlalu dekat. Nanti kita ditipu juga kumanehna. Ya, 53 ayatnya 29. 53 ayat 29. Ada Ibu Nina. Ibu Nina di mana Ibu Nina? Ibu Nina Roslina. Halo, Ibu Nina nggak ada? Ibu Tuti, monggo Ibu Tuti. Ibu Nina sudah bobo. Oh, yuk, iya, iya benar benar benar. Bobona dari tadi. Eta mah Nina Bobo atuh, Kang. Iya, bukan Nina Eta. Kang Ridho ya, Pak ya. Ibu Tuti atau Ibu Tuti? Ibu Tuti. Ibu Tuti, ayah Ibu Tuti. Ibu Elis, halo, Kang. Ayah. Oh, ayah. Alhamdulillah. Angger Ayah itu Ibu Elis. ayatna pondok ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ke ayah kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Tuh, berpalinglah dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya menginginkan kehidupan dunianya punya gitu. Oh, karena dunia mah di poporose nyabunya pas bagian ngaji embung. Dibaca di 18:28, Kang. Satu lagi, Kang. 18:28. 18:28, ya. Tambahan, Bu. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Tuh, gitu. Jangan terlalu mengikuti orang yang hanya mengejar kehidupan dunia, ya, Bu, ya. Tapi lupa akhirat, lupa berpaling dari peringatanku, kata Allah begitu. Sabarlah. Kenapa? Tadi karena kehidupan dunia itu kan seperti permainan sendagurau. Kesenangannya menipu hanya Cara. sementara saja. Kaya sementara, miskin sementara, ganteng sementara, ya punya gelis dia sementara. Ah, dunia mah sementara tuh. Gitu, makanya jangan terlalu itu. Suratnya, surat berapa tuh? Surat 6 130. Ayah Ibu Iis. Ibu Iis, ayah kene. Ayah Pak Ustadz. Nuhun, Ibu kabagian, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 130. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dan dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Bu, orang yang tertipu dunia itu kafir, Bu. Ya, kami menjadi saksi atas diri kami.
kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Mereka adalah kafir, ya Bu ya. Jangan sampai kita menutup diri jadi orang kafir dan tertipu oleh kehidupan dunia. Udah diperingatkan, dunia itu menipu, memperdayakan. Maka janganlah memperdayakanmu kehidupan ini, Bu. Surat 31 ayatnya 33. Ayat Ibu Didah. Ibu Didah ayat kene. Mangga Ibu Didah. Ibu Didah, halo. Oh, dadah we dadah. Nah, Dadah. ya. Ada Ibu Iva. Ibu Iva masih hadir Ibu Iva. Mangga Ibu Iva. Ibu Iva, teu aya. Selamat Iva. Ah, ada Ibu Muni, ya Ibu Muni mah jigrah biasana. Bun, Abdi we. mana Ibu Muni Ibu teh? Sri. Ibu Muni mah bisa jigrah ta. Suantana ge meuni cenghar Bu Muni mah. Halo? Mana Abdi Bu? we tuh. Ibu Kamana? Sri mangga, Ibu Sri. Sok atuh Ibu Sri mangga. Punten nuju aya ieu nuju aya tamu. Oh, dikintan nuju ngolongan si Aki. Henteu. Nya Ibu. Aya Ibu Buati, Sri, Buati. Bari ya, ngupingkeun. mohon Ya. ngupungkeunnya. Enggak, Ibu Sri atau Ibu Sri, silahkan Ibu Sri. Buati, Buati. Buati, monggo Buati. Mangga Nah, Ibu Sri. hai manusia, bertakwalah kepada Anakku. Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Tuh. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Tuh, setiap orang terikat dengan amal perbuatannya masing-masing. Entong ngandalkeun ka batur, Bu. Kata ibu gini, kan suami saya orang baik, ya udah nanti saya nebeng aja ke suami, saya mah nggak baik nggak apa-apa. Jangan begitu, Bu. Masing-masing harus jadi orang baik. Baik. Bapak saya kan orang soleh, saya mah nggak usah soleh, nanti aja ikut bapak, nggak bisa juga. Masing-masing terikat oleh amal perbuatannya Iya, sendiri. Nabi Nuh soleh, anaknya nggak soleh bisa selamat. enggak. Nggak bisa nolong anaknya, Bu. Nabi Lut orang baik, istrinya nggak baik bisa ditolong. Enggak. Bisa ditolong, Bu. Nabi Enggak. Ibrahim baik, bapaknya nggak baik bisa diselamatin. Enggak. Nggak bisa. Enggak. Sama, artinya kalau ingin selamat ya kita mesti jadi orang baik. Ya tidak bisa. Gitu. Ya, ngedompleng. Gitu Bu, anak nggak bisa nolong bapak, nanti mah bapak nggak bisa nolong anak, suami juga begitu. Ya masing-masing harus punya amal yang baik gitu ya. Nah jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau dunia bisa ngedompleng ya gitu. Gitu. Kalau dunia sih bisa ya nyangkut sana nyangkut sini kan gitu. Di akhirat nggak bisa begitu. Janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu gitu. Maka kita mesti kembali harus jadi orang baik tadi. Nah, jika memilih kehidupan di dunia, lupa akhirat Bu, rugi kita nanti ya. Surat 10 ayat 7 dan 8. 7, oh ada Ibu Ivan itu keluar Ibu. Halo. Halo, Iya, silakan Ibu. sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. 8-nya. Mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Aduh, jangan sampai begini ya Bu ya.
Jangan sampai begini ceritanya. Kenapa? Nauzubillah min dzalik. Iya, nauzubillah min dzalik, hanya mengejar kesenangan dunia, tapi tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah, tidak beriman, tidak beramal soleh, hanya mengejar kesenangan dunia, tempatnya neraka. Ya, jangan sampailah. Ya, dunia mah sementara tadi. Nah, jangan sampai kehidupan dunia memperdayakan kita, lupa akhirat. Bahkan ada orang, Bu, ada orang yang paling loba. Loba itu apa ya? Serakah, Bu. Sehingga dia minta panjang umur saya 1000 tahun, ya Bu ya. Saking serakahnya. Surat 2 ayat 96. 2 ayat 96. Ada siapa tadi tuh ya? Ada Ibu. Oh, ada Ibu Mursida ini. Enggak, Ibu Mursida. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, ini orang paling serakah namanya, paling loba. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba, paling serakah. Apa cek bahasa orang Tasik teh kadedemes. Menikah demes pisan. Manusia yang paling loba kepada kehidupan dunia, bahkan lebih loba dari orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, ya Bu ya. Hayang panjang umur. Umur sudah 100 tahun masih minta panjang umur, ya Bu ya. 100 wae geus 1000, hayang panjang umur keneh wae. Hayang panjang umur. Ada orang berdoa, ya Allah ya Rob, panjangkan umur kami, hayang sakumaha panjangna. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan mereka dari siksa. Jika dia tidak beriman dan beramal soleh, gitu ya. Nah, ada orang zaman dulu dikisahkan, orang yang hanya mengejar kehidupan dunia. Terus orang-orang yang lain kabita ku manehna, hayang teuing siga manehna beunghar, duitna loba, imahna alus, sawahna lega. Oh, terus Bu, kabita teh yang jadi orang beungharnya. Dulu juga begitu, ada ceritanya tuh 28 79. 28 79. Ada Ibu Leni. Siap, Kang. Yo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tuh, ada orang yang mengagumi Karun, Bu. Sampai sekarang hartanya di tangan. Mencari harta Karun. Beak waktu, habis energi. Uang yang ada habis, waktu yang ada habis, harta Karunnya nggak ketemu. Tinggal. Ingin kaya seperti Korun, Bu. Harta yang ada aja habis ya, Bu ya. Harta karunnya nggak ketemu. Mati aja tengah jalan. Aduh, rugi ya, Bu ya. Saking pengen jadi orang kaya seperti Korun, Bu. Hartanya dicari-cari di mana-mana. Ngapain? Mau kemana? Mau cari harta karun. Hartana teu kapangi. Ya, Bu. Mati aja di tengah jalan. Ah, rugi. Ya. Iya. Bicara ini masih bicara tentang hidup dan kehidupan. Hidup dengan keterangan yang nyata dan binasa dengan keterangan yang nyata.
Hidup harus punya alasan, mati juga harus beralasan. Ya, jangan hidup nggak punya tujuan, nggak punya alasan untuk apa saya hidup nggak ngerti. Jangan sampai begitu. Kalaupun kita mati juga karena alasan. Ya, surat 8:42. Surat 8 ayatnya 42. Sekarang siapa ya? Halo. Siapa yang Ya. belum? Bapak-bapak tuh. Oh, bapak-bapak. Tadi ada Pak Dedi tadi. Mana tadi Pak Dedi? Assalamualaikum, ada Enggak, Pak. Pak Dedi. Salam. Halo. Halaman jelas. Yang bisa Terus ya, Pak Dedi. Suaranya putus. itu diharap kamu Menuju di Turki sih Kan? gantinya. Terus Pak Dedi. itu berada di bawah kamu. Sekiranya mengenakan setuju hari pertempuran, kamu Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia Ya, sepertinya putus-putus Pak Dedi. Nggak apa-apa. Di ujung ayatnya ada pesan apa nih? Agar orang yang binasa itu binasa dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan keterangan yang nyata. Jadi hidup mati harus punya Alasan. alasan gitu ya. Kenapa hidup mesti ada tujuannya, mesti ada alasannya. Kenapa mati juga ada alasannya gitu ya. Nah, berikutnya kalau barusan kita cerita tentang kehidupan dunia yang menipu. Kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau dan banyak orang yang lupa akan kehidupan akhirat. Apa itu kehidupan akhirat? Ya, kehidupan akhirat lebih baik dibanding kehidupan dunia. Ya, kita lihat ayatnya. Jangan sampai ketukar tuh. Surat berapa ya? Surat 9 ayatnya 38. 9 ayat 38. Nah, wih Kak, Pak Iding iya mah. Mangga Pak Iding. Bismillahirrahmanirrahim. Hei orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sedikit saja, tambahan 13:26-nya Kang. 13:26. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Tuh. Kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu hanya kesenangan yang sedikit saja. Senangnya sedikit, susahnya agak sedikit. Akhirat, Pak, aduh gitu. Kalau senang lebih lama. Kalau susah juga lebih lama. Makanya jangan takut gitu. Jangan sampai kehidupan dunia melupakan kita akan kehidupan akhirat. Setiap perbuatan kita hari ini di dunia pasti ada balasannya di akhirat. Sebelum berbuat mikir heula kumaha lain kumaha kumaha jaga kumaha nanti bagaimana gitu. Iya. Banyak orang yang berbuat nggak berpikir panjang kumaha welah gitu. Iya, jadi nantinya nyesel tuh. Nah, Tadi surat 9 ayat berapa ya, Pak Ustadz? 38.
38 ya, oh ya. Ya, jangan sampai. Nah, kalaupun orang gugur di jalan Allah, itu tidak mati gitu ya. Jangan kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah mati, bahkan mereka tetap hidup ya. Surat 3 169. Mangga uih ka Ibu Eti. Mangga hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka tuh hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Gitu. Lanjut 170. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Gitu. Ya. Iya. Jadi jangan takut mati. Kalau kita gugurnya di jalan Allah, tidak ada matinya. Ya. Bicara tentang hayat, hidup, dan kehidupan. Ada makna lain dari sifat hayat, Bu. Apa makna lain hayat selain hidup? Ada Yahya. Yahya itu artinya hidup. Hayyun juga bisa berarti malu. Orang hidup mah harus punya rasa malu. Malu kalau salah. Sekarang orang udah nggak punya rasa malu ya, Bu ya. Malu-maluin. Maksiat di jalan raya aja, maksiat di tengah-tengah keramaian udah nggak malu sekarang mah ya, Bu ya. Iya, Pak. Itu Jadi ditaranya. malu-maluin ya. Iya, ditaranya yang malu gitu ya. Dosa maksiat tengah jalan nggak malu. Karena arti hayat yang lain adalah malu. Orang hidup harus punya rasa malu ya, Bu ya. Jangan malu-maluin. 33 ayat 53. Mana Ibu Ifah? Ibu Ifah tadi tos ayat tadi. Ibu Ifah. Orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masukkan, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Tuh, harus punya rasa malu ya ternyata. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Kenapa? Kan Nabi kan malu untuk ngusir, Bu. Kalau ada tamu pasti harus makan. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Bila kamu sudah selesai makan, keluarlah tanpa asik memperpanjang percakapan. Kenapa? Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Ya Nabi juga manusia atau butuh istirahat. Ya, juga dia perlu bercengkrama sama keluarga gitu. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Nggak mungkinlah Nabi mengusirmu. Ya. Karena salah satu sifat Nabi itu pemalu, malu gitu kalau ngusir orang. Tetapi Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ya, jadi hidup itu harus punya rasa malu, jangan malu-maluin.
In. In. Ya harus tahu diri lah. Karena ada orang yang begitu. Malu kalau nyuruhmu pulang gitu. Arti lain, hayat adalah hidup atau selama aku hidup. Selama aku hidup harus selalu diberkati. Ya, nah agar selalu diberkati gimana? 1931. 1931 digentos, diganti sama A terakhir. Dari salah 3 belum ke absen nih dari tadi nih. Terima kasih Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ya, orang yang diberkati selama hidup. Dia menjadikan aku orang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku dengan sholat. Dia memerintahkan kepadaku agar senantiasa ingat. Selalu terhubung menegakkan aturan, wazakat, dan juga termasuk mengoptimalkan potensi diri atau mengembangkan potensi dirinya. Ingat selalu kembangkan potensi diri. Maka selama itulah hidup akan diberkati. Kalau kita baca dari 30-nya gimana, Pak? Ya. Ya. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lanjut. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Oke, lanjut sampai 33. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah gitu. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali gitu. Ya, supaya begitu ya tadi harus punya rasa malu. Hidup itu salah satu artinya adalah malu juga. Tapi jangan malu-maluin. Ya. Ya sudah begitu saja tentang sifat hayat selesai. Ya, gitu Kang Yodi. Sifat hayat sudah tamat. Halo? Ya, Mangga diuihkeun ka Kang Yodi deui. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Iip atas ilmunya malam hari ini. Hatur nuhun juga ibu-ibu dan bapak semuanya atas kehadirannya. Semoga ilmu yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Syarif Hidayatullah, bermanfaat untuk kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup saja kita malam hari ini, Ibu dan Bapak, dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.